Halo pemirsa Davika TV, kembali berjumpa bersama saya Vinda Sela yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Davika News, sajian berita, update, dan terpercaya. Di berita yang pertama, DPD PDI Perjuangan Lampung resmi menyerahkan surat rekomendasi B1 KWK calon kepala daerah Kabupaten Kota Selampung untuk menuju Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Adapun satu daerah yang belum dilakukan penyerahan B1 KWK yakni calon wali kota Bandar Lampung. DPD PDI Perjuangan Lampung resmi menyerahkan surat rekomendasi B1 KWK calon kepala daerah Kabupaten Kota Selampung untuk menuju Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Penyerahan surat rekomendasi yang dilakukan di kantor DPD PDI Lampung ini dihadiri 14 calon bupati, wali kota Selampung, dihadiri 14 calon bupati atau wali kota Selampung, Rabu 28 Agustus 2024. Adapun satu daerah yang belum dilakukan penyerahan B1 KWK, yakni calon wali kota Bandar Lampung. Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Sudin mengatakan, setelah B1 KWK ditetapkan DPP, maka seluruh pengurus DPC wajib membantu kemenangan calon yang sudah direkomendasikan. Ia menambahkan, pihaknya akan memerintahkan pengurus DPD untuk turun membantu pemenangan masing-masing calon kepala daerah yang diusung. Kibarkan bendera partai, DPC jangan merasa diri kita paling hebat. Kemenangan adalah hasil gotong royong bersama. Ketua Bapilu DPD PDI Lampung, Umar Ahmad mengatakan, alasan pihaknya memberikan rekomendasi ke para calon kepala daerah ditentukan faktor elektabilitas dan peluang kemenangan. Umar Ahmad menambahkan, khususnya Kabupaten Lampung Tengah, pasangan bacalon bupati dan bacalon wakil bupati Ardhito Wijaya dan Komang Koheri sangat optimis pasangan ini akan mampu memajukan Lampung Tengah. Pimpinan daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung membagikan 14 B1 KWK yang akan digunakan oleh pasangan calon di 14 kabupaten kota untuk didaftarkan di KPU. Minus Bandar Lampung dan untuk Gubernur Lampung. Nah, ini khusus Lampung Tengah. Dewan Pimpinan Pusat Partai telah memutuskan dari hasil pertimbangan yang terbaik mengusulkan untuk Dr. Ardhito Wijaya dan Pak Komang Koheri untuk menjadi bupati di Kabupaten Lampung Tengah. Sekaligus juga kita memohonkan doa seluruh warga masyarakat Lampung Tengah untuk menerima persembahan yang disampaikan oleh PDI Perjuangan ini untuk kemenangan di Lampung Tengah, untuk kemajuan Lampung Tengah, untuk kebesaran Lampung Tengah, untuk kejayaan Lampung Tengah. Sehingga walaupun situasi ini juga kita lihat bahwa PDI Perjuangan ini hanya mengusung sendiri, tetapi kami yakin bahwa PDI Perjuangan di Kabupaten Lampung Tengah akan mendapatkan banyak teman dari seluruh warga masyarakat dan rakyat Kabupaten Lampung Tengah. Saya kira itu, dan keseluruhan dari 14 kabupaten kota sudah kami bagikan dan sudah dibawa oleh pasangan calon dan Dewan Pimpinan Cabang untuk didaftarkan, diamankan di KPU dan dimenangkan di rakyatnya nanti. Ya. Sampai dengan hari ini saya belum menerima berkas B1 KWK yang disampaikan oleh DPP, oleh karenanya kita juga belum bisa mengumumkan itu. Sudah ada pembahasan terkait pasangan partai yang sebelumnya? Sejak awal secara personal memang Pak Arinal dan Pak Sutono sering melakukan komunikasi, dan kami memang ditugaskan untuk melakukan komunikasi kepada siapapun yang tadinya meniatkan diri untuk menjadi calon gubernur.
Gerindra akan mengusung calon sendiri untuk pilgub ini atau gimana? Dewan Pimpinan Pusat sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan. Dari Bandar Lampung, jurnalis Davika TV mengabarkan. Yo, izin Pak semuanya. 1, 2, 3. Pemirsa, netralitas aparatur sipil negara dan praktik politik uang menjadi ancaman dalam Pilkada Tulangbong Barat. Berdasarkan pengalaman pemilu legislatif 2024 yang diduga marak dengan berbagai pelanggaran, Bawaslu tidak ingin kecolongan lagi dalam Pilkada tahun ini. Netralitas aparatur sipil negara dan praktik politik uang menjadi ancaman dalam Pilkada Tulangbong Barat. Berdasarkan pengalaman pemilu legislatif 2024 yang diduga marak dengan berbagai pelanggaran seperti politik uang dan tidak kenetralan ASN, Bawaslu tidak ingin kecolongan lagi dalam Pilkada tahun ini, terutama di wilayah Kabupaten Tulangbong Barat. Bawaslu Lampung mengakui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu pada pemilu sebelumnya di tengah masyarakat. Namun, akibat minimnya informasi dan laporan yang diterima, pelanggaran tersebut tidak tertangani dengan baik oleh Bawaslu. Hal ini disampaikan oleh Badrul Munir, selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Lampung, usai membuka acara sosialisasi pengawasan Pilkada yang digelar Bawaslu Kabupaten Tulangbong Barat pada Kamis 22 Agustus kemarin. Badrul Munir berharap masyarakat tidak segan memberikan informasi awal dengan menghubungi Bawaslu setempat melalui kontak yang telah disediakan seperti email dan nomor telepon. Bawaslu menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor serta akan menindak tegas pelanggar pemilu. Dan material. Bang, belajar dari pengalaman pemilu yang lalu, potensi kecurangan apa yang bisa terjadi di daerah Tulangbong Barat? Kami sudah menyusun potensi kerawanan di Provinsi Lampung, ada beberapa indikator. Yang pertama, money politik masih ada di Provinsi Lampung, ada netralitas ASN, nah terus masih juga banyak indikator-indikator yang masuk di Provinsi Lampung terkait potensi kecurangan tersebut. Yakinkan kepada peserta pemilu, masyarakat dan sebagainya komitmen Bawaslu untuk mengawal pengawasan ini? Ya, kalau Bawaslu berkomitmen mengawal proses demokrasi, proses pemilihan kepala daerah ini dengan mengajak masyarakat pada pengawasan nanti, proses-proses pengawasan seperti hari ini kami mengajak masyarakat UKP untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan tahapan pemilihan ini. Berarti masyarakat hari ini itu tidak perlu bingung, tidak perlu takut kalau memang ada dugaan keamanan, karena sekarang sudah ada kanal informasi awal yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menginformasikan ketika ada dugaan pelanggaran, dan nanti yang akan melakukan penelusuran dan investigasi itu petugas pengawas pemilu kami. Jadi masyarakat sudah tidak perlu ragu ketika ingin memberikan informasi terkait ada dugaan pelanggaran di pemilihan kepala daerah ini. Identitas pelapor misalnya? Enggak, kalau itu tidak perlu identitas pelapor, ini cuma informasi awal. Seumpama ini ada kegiatan yang itu diduga ada pelanggaran, tinggal divideokan, videonya kirim ke kami, biar nanti kami yang melakukan penelusuran memenuhi syarat formil dan material. Tentunya tidak akan bisa maksimal kerja pengawas pemilu ketika memang tidak ada partisipasi dari masyarakat, karena jumlah kami kan terbatas. Makanya kita mengajak seluruh masyarakat, tapi stakeholder untuk juga ikut mengawasi proses-proses pemilihan kepala daerah di kabupaten masing-masing. Dari Tulangbong Barat, Ahmad Sobirin, Davika TV melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, aksi pemblokiran jalan oleh sejumlah warga mewarnai pembangunan proyek PLTMH. Perselisihan ditengarai belum adanya ganti rugi atas kelebihan lahan milik warga yang telah diduduki PT Adi Mitra Hydroenergi sebagai pengembang PLTMH. Tak hanya kelebihan lahan, dampak pembangunan juga melatar belakangi protes sejumlah warga tersebut. Aksi pemblokan jalan oleh sejumlah warga mewarnai pembangunan proyek PLTMH.
Perselisihan ditenggarai belum adanya ganti rugi atas kelebihan lahan milik warga yang telah diduduki PT Adi Mitra Hidroenergi sebagai pengembang PLTMH. Tak hanya kelebihan lahan, dampak pembangunan juga melatar belakangi protes sejumlah warga tersebut. Lahan produktif masyarakat tertimbun akibat pembuangan tanah galian proyek yang dilakukan oleh subkontraktor pembangunan PLTMH, yakni PT Wika Rekayasa Konstruksi. Pengukuran sepihak oleh pengembang dan tim pembebasan lahan tak mengikut sertakan pemilik yang sah menjadi kecurangan awal. Setelah dilakukan pengukuran oleh juru ukur independen, terdapat banyak kelebihan lahan yang diduduki oleh PT Adi Mitra Hidroenergi. Menurut koordinator aksi, sekitar 2.492 meter persegi lahan milik 3 warga Waipetai dikuasai oleh pengembang, yakni Sabar seluas 1.773 meter persegi, Hairil 51 meter persegi, dan Sukma sekitar 605 meter persegi. Namun selama 2 tahun berjalan, permasalahan yang bergulir belum mendapat respon baik untuk penyelesaian dari pihak yang bersangkutan. Hari ini kami mengadakan aksi penutupan jalan akses menuju ke perusahaan supaya ada tanggapan dari pihak pemerintah atau pihak perusahaan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan yang punya lahan masyarakat yang belum diselesaikan. Masyarakat menuntut sesuai dengan ada kesepakatan lahan yang kena dampak tolong diganti rugi. Kedua, yang kelebihan sesuai dengan kita ada perjanjian tertulis dengan pihak perwakilan perusahaan untuk menyelesaikan, ternyata sampai sekarang belum ada tanggap. Jadi kami sudah bertahun-tahun menunggu atau menuntut untuk menyelesaikan permasalahan, tidak ada tanggapan atau diselesaikan sama sekali. Jadi tuntutan yang punya lahan, tolong dari pihak pemerintah dengan perusahaan kita duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan lahan dengan masyarakat. Kalau permasalahan belum selesai, artinya jalan itu kami tutup. Kekecewaan warga ditambah dengan kerusakan lingkungan akibat aktivitas proyek. Bukan lagi ancaman, kini terjadi penimbunan sampah bekas pembangunan yang meluas dilakukan oleh subkon PT Wika Rekayasa Konstruksi. Janji penggantian dampak dan kerusakan tak pernah dilakukan oleh PT WRK. Produksi perkebunan kopi di wilayah itu menurun drastis. Bahkan banyak tanaman kopi di sekitar bangunan terancam mati. Terutama kita di sektor pertanian kita terganggu Bang ya. Terutama kayak ini nih, dulunya kebun terdampak, tertimbun tanah gitu tanpa sepengetahuan dari pemilik, tiba-tiba tertimbun dan kita mengajukan untuk dilakukan penyelesaian sampai dengan saat ini belum selesaikan. Ini kebun kopi Bang, produktif bahkan Bang, ini bisa dikatakan mata pencarian kita Bang, utama lah. Sejauh ini sih kita menuntut kepada pihak perusahaan lah untuk melakukan tindakan penyelesaian atas segala yang terdampak ini Bang. Akibat penutupan jalan tersebut, aktivitas pembangunan terhenti sebab mobil pengangkut material tak diperbolehkan masuk ke dalam proyek. Menurut karyawan WRK, hal ini telah didengar oleh pimpinannya. Namun dirinya tak dapat memastikan langkah apa yang akan diambil. Atau gimana? Kalau kami kan di sini bertugas untuk mengecor, Pak. Tapi area jalannya kan dari masyarakat, mungkin ada hal yang harus diselesaikan dulu, ditutup. Jadi kami belum bisa ngecor, TM ini belum bisa warawiri. Iya, tapi pimpinan udah tahu Pak ya? Pimpinan sudah tahu. Sudah tahu. Belum ada tindakan dari pimpinan tapi. Pak kurang tahu kalau itu Pak. Nah, kalau kita dari perusahaan ranah bos-bosnya lah nanti ke masyarakat. Warga mengecam aksi protes akan terus dilakukan hingga pengembang membayarkan ganti rugi terhadap pemilik tanah dan warga terdampak yang sesuai. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, Davika TV mengabarkan. Tetap bersama kami setelah jeda yang berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Davika News. Pemirsa, kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera kilometer 59 Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan yang melibatkan sepeda motor dan truk fuso terekam oleh ponsel warga. Kedua pengendara motor yang berboncengan diketahui tewas usai tertabrak truk fuso. Inilah detik-detik kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera KM 59, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, yang melibatkan sepeda motor dan truk fuso terekam oleh ponsel warga. Terlihat kedua pengendara motor yang berboncengan tergeletak di tepi jalan dan ditutupi oleh warga menggunakan daun pisang. Tewas di tempat kejadian usai tertabrak truk fuso. Sementara sepeda motor Matic berwarna hitam tersebut rusak. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Ermanggala Agung mengatakan peristiwa bermula sepeda motor Vario yang dikendarai korban melaju kencang serta muncul truk fuso dari arah berlawanan sehingga tabrakan pun terjadi. Itu terjadi pada pukul 5.45 pagi hari ya, yang mana di situ melibatkan dua kendaraan, yaitu satu truk fuso dan kendaraan sepeda motor Vario. Dan itu mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan saat ini sudah dalam penanganan kepolisian. Di TKP atau di lokasi kejadian ya, truk ini berjalan terlalu menganan ya, berdasarkan keterangan saksi. Truk ini terlalu menganan dan untuk kendaraan Vario sendiri berdasarkan keterangan saksi ya juga melaju cukup kencang dan sehingga tabrakan pun ya tidak bisa terhindari ya. Untuk faktor penyebabnya sedang dalam proses penyelidikan, pendalaman, dan pemeriksaan. Kecelakaan ini ditangani oleh Satlantas Lampung Selatan. Sementara kedua korban dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda dan nantinya akan diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Lampung Selatan, Jupri, Davika TV melaporkan. Di informasi selanjutnya, rekonstruksi kasus pembunuhan Feni Sagita, wanita remaja di Kabupaten Lampung Utara sempat kisruh. Sejumlah keluarga korban berusaha memukul pelaku yang sedang memperagakan adegan rekonstruksi. Polisi yang berada di lokasi berusaha menahan upaya yang dilakukan keluarga korban dan sempat melepaskan tembakan ke udara untuk meredam situasi. Rekonstruksi kasus pembunuhan Feni Sagita, wanita remaja Kabupaten Lampung Utara, sempat kisruh. Sejumlah keluarga korban berusaha memukul pelaku yang sedang memperagakan adegan rekonstruksi. Polisi yang berada di lokasi berusaha menahan upaya yang dilakukan keluarga korban. Polisi juga sempat melepaskan tembakan ke udara untuk meredam situasi. Beberapa orang yang berusaha melakukan pemukulan terhadap pelaku langsung diamankan ke Mapolres. Rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan pelaku Juki Firman terhadap Feni Sagita yang merupakan teman kencannya itu dilakukan sebanyak 43 adegan. Dalam adegan itu terlihat pelaku menjemput korban dan membawanya ke kamar kosan milik rekan pelaku. Di dalam kamar kosan itulah pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tadi sempat terjadi kericuan Bang ya? Apa? Tadi sempat terjadi kericuan Bang ya? Dari keluarga korban? Hanya miskomunikasi aja dari keluarga korban. Terus kita amankan Bang ya? Untuk sementara kami mengamankan untuk motif yang kami gali. Berapa orang tadi? Untuk sementara 3. Pasal berapa Pak? Untuk pasal yang kami terapkan yaitu di pasal 338 dan 362 dengan ancaman 15 tahun penjara. Diketahui pelaku menghabisi nyawa korban lantaran kesal karena pelayanan seks yang diberikan oleh korban tidak memuaskan pelaku. Rekonstruksi ini dilakukan polisi untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menguji kebenaran kasus pembunuhan pada 18 Agustus 2024 lalu. Dari Lampung Utara, Afan, Davika TV mengabarkan. Tetap bersama kami setelah jeda yang berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Davika News. Pemirsa, pada tahun ini pemerintah Pekon Mekarjaya, Kecamatan Gedung Surian, Lampung Barat membagikan 30.000 bibit ikan nila beserta pakan kepada 4 kelompok masyarakat. Hal ini dilakukan guna mendukung program ketahanan pangan. Selain ikan, Pekon Mekarjaya juga telah merealisasikan bantuan 26 ekor kambing kepada warga dan akan disediakan kandang koloni pada tahun yang akan datang. Pada tahun ini, pemerintah Pekon Mekarjaya, Kecamatan Gedung Surian, Lampung Barat, membagikan 30.000 bibit ikan nila beserta pakan kepada 4 kelompok masyarakat guna mendukung program ketahanan pangan. Pemilihan ikan nila dalam PKP yaitu selain pertumbuhan yang cepat, ikan yang banyak dibudidayakan di wilayah setempat ini juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Selain ikan, Pekon Mekarjaya juga telah merealisasikan bantuan 26 ekor kambing kepada warga dan akan disediakan kandang koloni pada tahun mendatang. Rencananya pada September mendatang, masyarakat juga akan diberi bantuan ketahanan pangan tambahan berupa 300 ekor bebek untuk 3 kelompok wanita tani. Kepala desa setempat berharap seluruh program ketahanan pangan yang telah direalisasikan mampu meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat maupun lumbung pangan desa, sekaligus dapat mengembangkan taraf perekonomian warga. Ya, alhamdulillah tahun tahapan ini yang terrealisasi ini yaitu bibit ikan nila bersama peletnya, terus kambing beserta pakannya juga, terus ini bebek bersama pakannya juga, terus ya, untuk ini ada alpukat dengan Jamaika, itu juga termasuk alhamdulillah mau direalisasikan di tahap-tahap sekarang ini. Terus jalan yang ambles itu bisa direalisasikan, terus jalan ini Jatisari, terus drainase udah selesai, terus pagar posyandu Pura Utama udah selesai, terus paralisasi untuk pencegahan stunting air bersih dari gunung itu udah selesai juga. Mudah-mudahan kedepannya ini ya mungkin yang akan dilaksanakan beberapa minggu ini diantara bebek sama alpukat itu. Jadi yang realisasinya alhamdulillah semuanya direalisasikan di tahapan 3 ini terakhir ini gitu Pak. Untuk pekerja itu harapan saya lebih baik, lebih masyarakatnya edukasi dengan budidaya ikan yang bagus, dan apa yang dikasih dengan pemerintah itu mudah-mudahan diterima dengan baik. Pada tahun ini juga pemerintah Pekon akan memperbaiki jalan amblas di Pemangku Pura Mulia melalui dana desa tahap ketiga. Akses upaya yang rusak diterjang banjir ini kini hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Sementara kerusakan jembatan penghubung Pekon Mekarjaya Pura Mekar terpaksa diswadayakan warga akibat tak kunjung diperbaiki pemerintah kabupaten. Kepala Desa Mekarjaya juga berencana akan memanfaatkan lokasi bangunan embung dari pemerintah provinsi di Pemangku Wanasari untuk membangun gedung serbaguna, budidaya ikan keramba, serta pengembangan potensi UMKM. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, Davika TV mengabarkan. Di berita selanjutnya, pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat kembali menuai perhatian. Direktur Lampung Demokrasi Studies, EN Riansah menyampaikan keprihatinannya terkait perkembangan dinamika pilkada yang mengarah pada kemungkinan pilkada tunggal di wilayah tersebut. EN Riansah menegaskan bahwa jika pilkada tunggal terjadi kembali di Tulang Bawang Barat, hal ini akan mencederai prinsip demokrasi. Pemilihan kepala daerah atau pilkada di Tulang Bawang Barat kembali menuai perhatian. Direktur Lampung Demokrasi Studies, EN Riansyah, menyampaikan keprihatinannya terkait perkembangan dinamika pilkada yang mengarah pada kemungkinan pilkada tunggal di wilayah tersebut.
Dalam wawancara eksklusif dengan Davika TV setelah mengisi materi pada kegiatan sosialisasi pengawasan pilkada yang diselenggarakan oleh Bawaslu Tulang Bawang di Hotel Burgo pada Rabu 22 Agustus. EN Riansyah menegaskan bahwa jika pilkada tunggal terjadi kembali di Tulang Bawang Barat, hal ini akan mencederai prinsip demokrasi. Masyarakat akan dihadapkan pada pilihan yang terbatas, yakni hanya memilih satu calon atau memilih kotak kosong. Jika situasi ini berulang, ia khawatir demokrasi di Tulang Bawang Barat akan tergerus. Untuk itu penting bagi masyarakat dan partai politik untuk menyadari dampak negatif dari pilkada tunggal ini. EN Riansyah juga memberikan arahan agar masyarakat, terutama kelompok-kelompok tertentu, lebih vokal dalam menyuarakan potensi bahaya pilkada tunggal kepada partai politik. Menurutnya, partai politik memiliki peran penting dalam memastikan lebih dari satu calon muncul sebelum batas akhir pendaftaran di KPU. Dengan harapan agar demokrasi berjalan dengan sehat, sehingga partai politik perlu memastikan ada lebih dari satu calon yang maju. Hal ini penting untuk memberikan pilihan yang benar-benar mewakili aspirasi masyarakat di Pilkada 2024. Positif negatifnya bagi masyarakat jika itu terjadi. Ya kalau dia melawan kotak kosong tentu negatifnya masyarakat tidak mempunyai banyak pilihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu itu secara umum mencederai demokrasi itu sendiri, karena masyarakat harusnya mempunyai banyak pilihan. Kalau positif saya rasa nggak ada. Dalam konteks demokrasi kami nggak melihat itu ada efek positif lah. Tentunya orang pengen positif. Ini masih ada kesempatan sebelum itu terjadi. Apa sih yang disarankan kepada masyarakat Kabupaten Bawang Barat menghadapi itu, mengantisipasi terjadinya hal negatif? Ya, partisipasi aktif dalam proses politik ini. Masyarakat kita semua termasuk Indonesia harus memberikan partisipasi aktif agar kemudian jika memang tidak dikehendaki kotak kosong tersebut, ya masyarakat bisa melakukan upaya-upaya dengan cara-cara yang baik, sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang ada di setiap tempat. Apakah kemudian melakukan diskusi, apakah melakukan konsolidasi sesama masyarakat, bicara bersama-sama, kemudian mengundang beberapa pihak, itu bisa kita lakukan untuk mengantisipasi jika itu tidak dikehendaki. Hasil investigasi LDS, sebenarnya ini dampak dari apa? Kenapa Tubaba ini hampir nanti 2 kali akan mengalami hal yang sama? Ya kalau Tubaba tapi secara umum gini, ini semua karena threshold sebelumnya ya, karena 20%. Nah, 20% tersebut dia memang harus mengikuti threshold 20%, harus ada kerjasama antara partai kepolisian. Sebenarnya masalahnya di sini. Tapi kita mempunyai kabar gembira, kemarin MK memutuskan thresholdnya diturunkan jadi 7,sekian%. Dengan itu tentu thresholdnya lebih rendah, dimungkinkan akan ada banyak calon karena thresholdnya rendah. Menurut kami sih awal mulanya karena threshold tersebut. Menciptakan threshold dalam arti ini partai politik atau masyarakat yang memang partai politik yang punya kewenangan, karena memang dalam PKPU-nya, dalam aturannya memang partai politik yang bisa mengusung gabungan partai politik atau gabungan partai. Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah Tulang Bawang Barat, Wildan Hartanto. Ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pemuda, untuk aktif menyuarakan dampak negatif dari pilkada tunggal. Pemuda Muhammadiyah siap menjadi motor, bersama-sama mendorong terciptanya pilkada yang kompetitif dan demokratis. Karena dianggap pilkada tunggal tidak memberikan pilihan yang cukup bagi masyarakat. Narasumber tadi sempat menyinggung soal ya ada kesempatan untuk berubah, tidak ada kotak kosong di Tubaba. Bagaimana respon Pemuda Muhammadiyah menanggapi hal itu? Seperti yang kami sampaikan tadi, kami
dengan keputusan MK yang telah diputuskan tadi malam, itu memberikan kami angin segar bahwasannya proses pemilihan bupati di Kabupaten Tulungagung Barat ini bisa berjalan dengan demokratis dan mempunyai banyak pilihan alternatif pada masyarakat untuk memilih pemimpin yang lebih baik dan bisa memajukan kabupaten ini lebih maju lagi. Rekomendasi kepada partai politik yang ada di bawah agar itu tidak terjadi. Dorongan dari teman-teman UKP, tidak hanya Muhammadiyah dan semua yang ada di sini untuk tidak terjadi kotak kosong sampai kapan. Harapan kami kepada partai politik dengan keluarnya putusan MK yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bisa memberikan pada putra-putra terbaik di Kabupaten Tulungagung Barat ini untuk berkontestasi dalam pemilihan pemerintah daerah kabupaten ini, sehingga kami juga masyarakat mempunyai banyak pilihan dan bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik lagi. Seluruh tamu undangan yang berbahagia dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Dari Tulang Bawang Barat, Ahmad Sobirin, Davika TV, mengabarkan. Demikianlah informasi yang tersaji pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Davika News. Sajian berita, update, dan terpercaya. Saya Vinda Sela dan segenap kru pamit undur diri dan sampai jumpa.